Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Desi yang malam ini akan live bareng lagi. Udah lama banget kita nggak live ngebahas sesuatu yang berhubungan dengan finansial, dengan keuangan nih. Biasanya kita ngobrolin tentang parenting, tapi kayaknya ada yang kurang gitu ya. Kalau dalam keluarga itu tuh kita nggak ngebahas tentang masalah keuangan. Nah, hari ini temanya aku bakal ngebahas tentang tujuan keuangan kamu ataupun mungkin keluarga kamu malam ini bersama teman aku dari Pegadaian yang mana pastinya juga bakal ngasih input yang keren banget nih, tentunya info terutama soal masalah investasi apa yang cocok gitu ya untuk capaian tujuan keuangan kamu. Dan hari ini karena kita ngebahas tentang tujuan finansial gitu ya, entah itu jangka panjang ataupun jangka pendek gitu ya. Mungkin kalian nih lagi merencanakan liburan gitu ya, liburan mungkin nggak bisa akhir tahun karena terlalu dekat gitu, atau nggak mungkin libur lebaran nanti nih ya, yang tinggal juga beberapa bulan lagi, atau mungkin ada yang udah punya tujuan finansial gitu ya untuk dana pendidikan anaknya gitu dan sebagainya, atau mungkin ada yang punya tujuan finansial gitu ya untuk dana pensiunnya. Nah, kira-kira di Pegadaian gitu ya ada instrumen investasi apa nih yang cocok untuk mencapai tujuan finansial kita. Langsung aja yuk, kita malam ini akan ngundang teman aku untuk bahas tuntas tentang hal ini. Buat teman-teman yang mungkin malam ini juga punya pertanyaan perihal mungkin keuangan atau mungkin juga penasaran gitu ya tentang investasi emas dari Pegadaian, kalian bisa banget nih nanya-nanya langsung di kolom komentar seputaran keuangan, atau mungkin kira-kira hal apa, tantangan apa gitu ya yang kamu hadapi. Aku udah undang Aris untuk gabung ke obrolan kita malam ini, ngebahas tentang cara untuk bisa mencapai tujuan finansial. Untuk teman-teman yang udah gabung nih, kira-kira kayak udah ada Aris di sini. Selamat malam. Selamat malam, cek cek cek. Kedengeran? Oke, selamat malam. Tidak mengganggu kan ya Pak ya? Bapak diciduk nih malam ini. Aman, aman, sudah. Kita udah berapa kali janjian, Des? Kita udah Dari bulan ini yang ketiga kemarin. karena sesi kemarin masa-masa pandemi sebenarnya ya, ngobrolin masalah Oh iya, iya. investasi itu masa-masa pandemi di mana kita semua stuck di rumah aja. Aku ngajakin Mm-mm. Aris juga untuk ngobrolin masalah emas pada saat itu, dan kali ini juga mungkin akan memuat hal yang sama gitu karena salah satu instrumen investasi untuk mencapai tujuan nih yang sekarang aku lagi interest itu tuh masih tetap di emas gitu yang paling utama gitu. Nah, salah satunya produk dari Pegadaian. Mungkin Oke, sebelum mulai nih Riz, kenalan dulu ya. boleh kali ya? Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris. Saya karyawan PT Pegadaian sejak tahun 2016. Ya, alhamdulillah sudah melanglang buana ya. Kalimantan Tengah dan sekarang di Kalimantan Selatan. Udah 9 tahun, 8, 2016 sampai sekarang ya 8 tahun. Jadi ya insya Allah terkait emas dari harga pertama masuk itu masih 500 ribuan. Jadi Des itu dulu kita masih ngobrolin emas di 2021 ya kalau nggak salah ya. Benar, benar banget. 2021 tuh harga emas masih sekitar 800 ribuan Des. Dan sekarang udah 1 juta lebih, 1.500.000 malah untuk antam yang 1 gram. Jadi mungkin Iya, benar obrolan kita banget. masih sama seputar emas, tapi harganya beda. Udah gitu. Bener banget. Nah, seperti yang tadi udah di-spill Aris gitu ya, Oke. harganya udah sangat jauh berubah dari Iya, 2001 sampai dengan 2023. Padahal jaraknya cuman ya. 3 tahun nih gitu. Terpotong masa Iya, pandemi yang kita benar. nggak bisa kemana-mana gitu, Riz ya. Mm-mm. 3 tahun ini udah naiknya sangat jauh signifikan, dan salah satu instrumen yang paling bisa aku bilang paling digemari oleh banyak orang gitu ya, salah satunya Mm-mm. adalah emas. Tapi kan
Wah, harganya udah melambung tinggi gitu ya. Kita udah mulai kesulitan untuk beli tunai, terutama untuk Iya. teman-teman yang mungkin gaji UMR, terus juga mungkin kayak aku nih ya, teman-teman wirausahawan yang ngumpulin 1 hari buat makan gitu. Jadi nih, em, apa ya, pengen punya tujuan finansial gitu ya dengan instrumen Hmm. investasi dari Pegadaian gitu, terutama emas. Tapi Hmm. juga mungkin PR-nya adalah kesulitan dengan harga yang melambung tinggi itu tadi gitu. Nah, mungkin nanti Aris bisa ngasih tips dan trik gitu ya. Gimana sih caranya emasnya bisa terkumpul, tujuan finansialnya bisa tercapai gitu ya. Tapi enggak terlalu capek gitu ininya apa istilahnya belinya gitu. Oh, oke. Jadi effortnya harus ini dulu ya. Anggaplah kita punya target dulu. Sebenarnya target itu kita anggap nih ini resolusi 2025 ya Allah mudah-mudahan tahun depan aku punya emas 100 gram misalnya ya kan nggak Benar, tahu kan benar. ibaratnya kita Buat nikah bikin deh target gitu aja ya, dulu. modal buat Ah, yang ah. jomblo modal nikah gitu. Ya, anggaplah ya buat nikah mau atau misal mau ganti mobil kayak gitu kan anggaplah kita target ya sudah ini kita harus punya target gram dulu misal Oke. anggaplah 100 gram atau 50 gram deh kita sesuaikan dengan kemampuan juga ibaratnya 50 gram oke 50 gram aku bisa nyisihin berapa nih sebulan gitu langsung dianggaplah kita hitung-hitung sendiri kita ukur kemampuan diri kita sendiri baru nanti kita tentukan caranya. Nah, kalau caranya di Pegadaian itu ada dua. Yang cicilan emas, ada yang tabungan emas. Nah, kalau yang cicilan emas itu kan istilahnya kita fix nih beli emas dengan kepingan sekian, diangsur dalam jangka waktu sekian, ya angsurnya kita bulan disiplin harus bayar tiap bulan. Nah, harus bayar tiap bulan. Jadi ibarat tuh ya ketika angsuran itu nanti lunas ya emas fisiknya langsung didapat. Beda lagi dengan tabungan. Kalau tabungannya kita harus menyisihkan sebagian anggaplah eh, income kita untuk disisihkan ke investasi tadi. Misalnya mau menyisihkan sebulan 1 juta ya sudah konsisten 1 bulan 1 juta. Misal bulan ini 1 juta, bulan depan 1 juta mungkin harganya beda, entah lebih tinggi, entah lebih rendah. Kita nggak tahu harga emas bulan depan berapa, harga emas bulan ini berapa, ya itu pasti beda. Jadi mungkin 1 juta yang sekarang sama 1 juta yang bulan depan itu dapat gramnya mungkin akan beda. Itu sih. Secara garis besar produk Pegadaian ya tadi emas digital dan emas fisik. Itu kayak udah saya bahas 2 tahun, 3 tahun yang lalu ya. Emas digital dan emas fisik, Kenapa? emas digital dan emas fisik udah aku sampaikan Udah sesi ada. sebelumnya. Tapi mungkin bisa Nah, disampaikan lagi, ya, Res, karena oke. jujur li ya teman-teman di sekitar aku tuh kayak masih masih bingung gitu. Ini emas Mm-mm. terutama emas digital ya, karena belum familiar sekali Ya, gitu. mm-mm. Dan bingung tentang ini prosesnya seperti apa gitu ya. Terus juga kalau digital nanti kalau kita mau cairin tunai gitu, itu harus gimana? Terus misalnya pengen punya Oke. emasnya gitu harus gimana? Mungkin kalau mungkin teman-teman scroll ke bawah gitu ya, akan ketemu tuh rekaman live kita di tahun 2021. Di sana juga Aris menjelaskan tuntas tentang instrumen investasi emas dari Pegadaian ini. Tapi sebelum lanjut nih, Riz, aku pengen nanya, selain Ya, emas sendiri untuk ya. di Pegadaian gitu ya, ada nggak sih instrumen investasi yang lain gitu di Pegadaian ini, atau memang cuma emas saja? Kalau investasi, sebenarnya kalau investasi emas, anggaplah Pegadaian kan kalau ingat Pegadaian pasti ingat emas lah. Tapi kalau misalnya kayak investasi saham, nah betul Pegadaian belum jualan saham. Jadi kalau misal rekan-rekan punya saham, mau digadai di Pegadaian juga ada produknya Gadai Efek namanya. Jadi ketika sudah Wow, punya oke, saham, tapi anggaplah sahamnya lagi drop dan lain sebagainya, malas untuk sayang untuk dijual kan kalau bisa dijual loss benar. kan. Apalagi beberapa saham malah yang LQ45 udah ada yang sampai 75% turunnya. Kalau dijual drop, rugi. Tapi kalau misalnya didiemin, bikin sakit hati, ya solusi digadai dulu. Oke,
Itu sistemnya gimana tuh persyaratannya? Kalau kita nggak punya surat sahamnya, kepemilikannya gitu, harus gimana nih? Mungkin teman-teman nih Kalau ada yang gak punya saham, saham gitu ya, yang punya investasi saham lagi drop angkanya, tapi saham sekarang lagi bagus, Riz. oke. Iya, beberapa sektor emang ada yang bagus, tapi beberapa, terutama perbankan, bank apa ya? Saya lupa. Yang drop itu ada, Mm-mm. tapi yang ini bagus juga ada. Tapi untuk gada efek sebenarnya prosesnya agak ribet karena kita harus mendaftarkan saham yang kita miliki itu di aplikasi Pegadaian. Ya, aplikasi Pegadaian Oke. namanya Pegadaian Digital. Bisa di-download di App Store dan Play Store. Pegadaian Digital, nanti bisa registrasi, nanti eh, aktivasi akun premium nanti ya agak ribetnya di pendaftaran akun sahamnya sih. Itu yang butuh anggaplah otorisasi yang agak agak anggaplah kita daftar hari ini besok bisa digunakan nggak? Jadi nggak bisa dadakan harus butuh proses dulu Oke. gitu. Nah, Mm-mm. karena tadi udah di-spill juga, berarti ada instrumen investasi lainnya Mm-mm. gitu ya. Tapi itu berbau istilahnya gadai sih ya. Mungkin Iya, teman-teman nih ada yang saham. punya punya tujuan finansialnya pengen buka usaha gitu ya. Ternyata Mm-mm. pada saat sahamnya masih berjalan, ternyata angkanya malah anjlok daripada dijual nanti sayang ya. Iya, Jadi mungkin pilihannya bisa salah satunya dengan digadaikan gitu. iya, Nah, mungkin lebih fokusnya lagi ke emas dulu kali ya, karena yang iya, paling gampang untuk dipahami dan caranya lebih gampang untuk didapatkan dan diraih itu tuh adalah sistem investasi emas ini gitu. Karena jujur nih, Riz ya, aku masih menggunakan instrumen emas sebagai tujuan finansial nih. Apalagi sekarang nih ya, dalam jangka waktu 5 tahun ke depan, anak aku yang pertama kan udah mau kuliah nih. Tidak terasa ya. wow, Jadi, salah satu apa ya instrumen gitu ya untuk bisa mencapai tujuan angka yang diinginkan, nominal nominal uang yang akan dicapai gitu. Salah satunya adalah dengan si emas ini tadi gitu. Nah, tadi Aris juga menyebutkan bahwa untuk yang transaksi saham bisa di pegadaian digital gitu. Nah, di pegadaian digital juga sebenarnya salah satu transaksi paling ininya adalah emas gitu ya, paling utamanya adalah emas iya. gitu, karena aku juga menggunakan nih gitu. Mungkin teman-teman nih juga perlu diinfo juga, Riz, bahwa untuk transaksi emas sendiri gitu ya di Pegadaian nggak harus jutaan gitu. Bisa mulai dari berapa sih, Wah. Riz, minimalnya? Kalau pembukaan tabungan emas sekarang bisa Rp5.000. lima Wow, ribu Rp5.000. rupiah itu. Iya, ya sama lah kayak nyucupin tol di pinggir jalan. 5.000 udah bisa gitu. Udah bisa beli emas ya saldonya cuma 0,001 gram. Nah, ibarat tuh ya langsung dikonversikan. Jadi kalau di Pegadaian kalau tabungan emas itu eh, terkecilnya itu 0,001 gram. Jadi ya 1/1000 Oke, gram. lebih Nah, lebih mahal ini kali ya, minum kopi di kafe gitu daripada buka tabungan emas. Padahal yang mana kita tahu gitu ya, emas ini tuh lebih 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 apa ya, lebih lebih baik gitu daripada kalau kopi kan ya udah ya, konsumtif aja gitu. Nah, kalau menurut Aris ya. sendiri nih ngobrolin soal emas, biasanya gitu ya, ibu-ibu pada Mm, zamannya gitu, mm, mungkin sedikit flashback juga mengulang lagi ya, karena materi emas emang ya. emang sebenarnya gitu-gitu aja gitu. Cuman mengingatkan lagi buat teman-teman gitu bahwa emas itu kan ada dua produk ya, di luar Ya. dari Pegadaian ada yang emas fisik berupa perhiasan, ada yang fisik Mm, berupa batangan gitu. ya. Untuk investasi sendiri nih, mungkin teman-teman belum ada yang tahu gitu. Kira-kira harus milih yang mana ya? Pengen yang perhiasan atau harus yang batangan aja gitu untuk dijadikan barang investasi gitu. Oke. Ini untuk terkait emas ya. Emas itu kan emas batangan sama emas perhiasan tadi. Untuk emas batangan pada umumnya itu kualitasnya sama semua. Apapun mereknya. Ada emas merek Antam, ada merek Galeri 24, ada merek UBS, ada Lotus Archie, ada Hang Nadim, ataupun merek-merek yang mungkin akan terasa asing bagi mereka yang nggak kenal emas. Tapi pada sebenarnya emas batangan
itu kan ada kotaknya tuh, coba aku cek dulu ya aku. Nah itu kan pasti ada sertifikatnya. Sertifikatnya Oke. itu rata-rata 24 karat semua atau mungkin ada beberapa merek yang nulisnya 999. Nah, itu sebenarnya sama aja semuanya untuk batangannya. Tapi kalau emas yang perhiasan, nah emas perhiasan ini kita harus benar-benar tahu dan kenal dan bisa membedakan karatase emasnya. Ini aku ada Oke. contoh. Saya bukukan dulu. Nah, ini untuk contoh ini gift sih. Edisi Galeri 24 edisi gift ini 0, berapa ya? 0,03 gram kayaknya. Nah, kalau yang biasanya itu Mas Oke. Antam. Nah, itu yang Mas setengah Antam ya? itu biasanya. Iya, ini setengah gram. Ini biasanya ada ininya di sini di bawah sini sertifikatnya. Nah, ini kan 999 0,5 gram gitu pada ini. Jadi kalau emas batangan pada semua merek sebenarnya sama aja 24 karat. Tapi untuk emas yang perhiasan ini tadi, nah perhiasan ini tadi dari emas 375, 420, 700, 750 sampai berapa ya? 833, 875 itu memiliki standar kualitas yang berbeda-beda dan harganya pun beda-beda. Oke. Biasanya biasanya emas yang karatasenya lebih rendah itu harga per gramnya cenderung lebih mahal. Contoh deh. Contoh emas 375 sebenarnya kalau dihitung berdasarkan karatase itu dihitungnya emas 9 karat. 9 karat harganya 700.000 sekarang. Oke. Tapi kalau emas 99 yang emas full bahasa ibu-ibu pasarnya emas full. Nah, itu emas kalau kita taksirnya 23 karat. Emas 23 karat ini harganya sekarang mungkin 1.400.000-an. Kalau emas antam 1.500.000, beda tipis sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita jual, nah beda lagi. Ini orientasinya ke harga jual. Sebagian besar masyarakat cenderung berpikir ketika aku beli emas di toko A, harga terbaik adalah mengembalikan ke toko A. Misal kita beli toko emas 99 di toko A harganya 10 juta. Ketika nanti aku jual lagi, aku harus ke toko A. Mindset itu pada umumnya seperti itu. Ibu-ibu, anggaplah ibu siapapun profesinya pasti mikirnya kayak gitu. Padahal enggak harus kayak gitu. Kita bisa ngebandingin dulu toko A berapa, toko B berapa, toko C berapa. Dan kebetulan aku di sini punya teman, bukan teman sih, nasabah, tapi seumuran lah. Beliau setelah aku kasih paham kayak gitu, mau. Jadi survei tuh, jadi ketika dia bawa nota, bawa kwitansi, Mas, dia kalau misalnya aku nggak bisa nebus gimana gini, ya sudah Bu, kalau misalnya emang terpaksa dan harus dijual, survei tadi. Dan beliau pada akhirnya sekarang ketika beli di toko A, mungkin toko A itu terkenal lebih murah, tapi ngejualnya ke toko yang lain karena harganya lebih tinggi dibanding toko A. Jadi ya udah, jadi itu tadi kita nggak bisa ngejual ke toko A lagi. Kita nggak harus terpaku dengan toko A. Kita harus riset dulu nih minimal cari tahu harga emas sekarang berapa, pasarannya berapa. Jadi ketika mau ngejual pun kita dapat harga yang terbaik. Sama kayak emas antam. Pada umumnya orang ketika dapat emas antam kayak gini, entah itu hadiah eh, dari kantor atau hadiah ulang tahun atau dapat giveaway dari anggaplah ikut apapun, kebanyakan paling lama dia megang sebulan terus mikir dijual. Entah itu ada event apapun dia paling megang sebulan dijual diuangkan. Ketika dia bawa ke pasar ke toko anggaplah pasti dihargai ya murah. Yep. Ketika dihargai murah karena dia nggak riset itu tadi dia nggak tahu ya sudah. Misalnya harusnya dia dapat 1 gram harusnya bisa laku 1.300.000 itu 1.400.000. Tapi ketika dibawa ke pasar nih orang kayaknya nggak perlu duit. Jadi dalam tanda kutip orang pasar akan memainkan emosionalnya. Ya sudah 1.200.000 mau nggak? Iya. Anggaplah ada negosiasi Betul. 1.250 dah. Oh ya sudah 1.250 gitu. Kan jadi ujung-ujungnya sebenarnya nasabah merasa anggaplah customer merasa untung padahal dia dirugikan. Iya. Nah, itu jadi ibarat tuh ini ya tergantung mindset masyarakat juga sih ya. Ibarat tuh minimnya literasi terkait emas, maka hal-hal yang demikian dianggap lumrah di masyarakat. Jadi ketika dia beli emas, ya ke situ harus menjual kembali.
Makanya kebanyakan nasabah Pegadaian ketika dia nyicil emas di Pegadaian, dia pasti nanya, Mas, ini nanti jual di sini bisa nggak? Gitu. Jadi langsung gue potong nih, Bu, ketika Ibu punya emas jangan pikir dijual. Kalau bisa, ini wariskan aja Bu, ibarat begitu. Jadi ibarat tuh emas ini emang kecil, tapi ketika setahun 2 tahun yang akan datang nilainya akan bertambah besar Bu, meskipun bentuknya tetap sama. Aku bilang. Jadi beberapa nasabah mungkin ya oke paham akan ini. Dan syukurnya beberapa nasabah yang sudah dalam tanda kutip kena di hatinya balik lagi dan nyicil emas lebih besar lagi. Di situ sih Oke. aku wow gitu. Jadi ketika aku merasakan ada nasabah yang kayak gitu, yes aku berhasil gitu. Oke, jadi kayak teredukasi gitu ya Iya. bahwa emas itu tuh ketika emas semakin lama disimpan maka istilahnya nilainya juga akan semakin bertambah banyak gitu. Karena kan ya salah satu instrumen investasi yang tidak terganggu dengan istilahnya inflasi gitu ya. Itu salah satunya adalah emas gitu. Beda dengan saham gitu ya. Iya. Tapi bukan berarti juga teman-teman yang memilih saham itu tuh salah gitu. Tapi bisa jadi investasinya dipecah aja gitu. Jadi ada beberapa yang di saham, ada beberapa yang mungkin juga di emas, atau mungkin ada yang milih reksadana, atau mungkin juga nih untuk dana darurat juga ada yang memilih untuk tabungan biasa gitu. Karena sewaktu-waktu Iya. kan bisa digunakan kembali gitu. Tapi Iya. eh, salah nggak sih kalau misalnya nih ya dana darurat gitu ya, terus kita pasang di emas gitu? Karena biasanya kalau ditaruh di tabungan biasa tuh aku tuh suka sebagai ibu-ibu yang suka cekot-cekot di keranjang kuning dan orange ini gitu ya, suka gatel aja Oke. tiba-tiba kayak ada uang anggur nih gitu kesannya, padahal itu kan dana darurat gitu. Tapi ketika dialih fungsikan ke tabungan emas gitu ya, atau mungkin ya dibelikan ke emas gitu, kayak lebih sayang gitu untuk Iya. dicairkan gitu. Gimana tuh, Riz? Jadi ya pada intinya gini, investasi itu nggak cuma tentang emas. Jadi aku pernah dapat kata-kata bahwa jangan taruh telur dalam satu keranjang yang sama. Bener. Jadi ibarat tuh kita nggak harus semuanya emas. Anggaplah kita nyisihkan dalam 1 bulan, misalnya kita nyisihkan bisa 1 juta. Anggaplah 1 juta untuk emas, ya anggaplah 200.000 untuk emas, 200.000 untuk saham, 200.000 untuk reksadana, atau 200.000 untuk yang lain-lain. Kita kan nggak tahu nih. Kita punya instrumen apa aja, ya udah pakai aja semua. Nggak ada yang salah dengan investasi. Yang salah itu nggak berinvestasi, nah itu yang salah. Bener Jadi lagi. jadi ya itu. Jadi ketika kita butuh dana darurat, kita harus sebenarnya harusnya cash sih. Anggaplah kalau dana darurat yang namanya dana ya pasti harus bentuk uang yang mudah dicairkan. Nah, tapi ketika dana darurat yang kita punya cash itu kurang untuk memenuhi keadaan darurat kita, apa sih yang liquid? Yang liquid pertama ya emas. Yang paling Karena gampang emas kita dilikuidasi ya. iya, mau dicairkan anggap nih kita perlu uang. Ya udah kalau kira-kira kita ada rezeki ke depannya untuk nebus, ya sudah deh kita gade dulu. Tapi kalau misalnya emang, oh udah aku ikhlas, aku nggak apa-apa, bisa dijual. Tapi aku tetap menyarankan emas jangan dijual, apapun alasannya. Digadai ya. Jadi Aku tuh emas, seperti diwanti-wanti iya, sama Aris, digadai aja kenapa sih Bu gitu. Sayang loh Bu iya, kalau dijual. Tapi gimana ya gitu. Pemahaman pegadaianku tuh masih kayak masih kadang-kadang kita suka worry ya, takut nggak bisa nebus gitu ya, hilang-hilang iya, juga gitu. Aku mikirnya masih kan kebanyakan orang awam mindsetnya masih gitu ya gitu. Nah malam iya, ini tuh aku pengen nanya tuntas gitu tentang hal ini gitu. Mungkin sebelum masuk ke gadai emas atau jual emas ini, aku tuh pengen memberi apa ya istilahnya memahami lagi gitu. Beda dari beli emas dan mencicil emas itu tuh apa sih gitu. Dan benefit masing-masingnya tuh apa gitu. Karena jujur kan aku juga pernah keduanya gitu ya. iya, Tapi pas udah angka emas di 1,5 ini gitu ya, dan melihat hitung-hitungan cicilan per bulannya kayaknya, wah, anggap nih ibu rumah tangga gitu kan, karena penghasilannya juga nabungnya ngambil dari budgeting di awal gitu iya, istilahnya. Dan yang paling nggak bisa digapai sehari ini itu adalah budgetingnya nabung di investasi emas digital gitu, karena
satu pertama gitu ya Riz ya, pengalaman aku tuh lebih angkanya bisa lebih murah gitu ya. Tadi bukanya aja udah dari 5.000 gitu. Terus nabungnya kan bisa dari 10.000 ya. Sampai anak-anak aku Iya. tuh sekarang juga kalau ada uang jajan gitu ya ditabung deh, nanti kalau udah ada duit 20.000, 30.000 gitu atau mungkin 50.000, kita masukin gitu ke tabungan emasnya masing-masing gitu. Oh, oh punya Sekalian juga masing-masing. edukasi tentang literasi keuangan ya gitu. Bahwa nggak selalu Oh, buat jajan nak gitu, tapi juga bisa buat masa depan nih gitu. Karena nanti kan kita nggak pernah tahu ya anak-anak mau 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 bikin apa di masa depannya gitu. Dari sedikit-sedikit siapa tahu nanti bisa jadi banyak gitu. Karena kan tujuan investasi gitu tuh nggak selalu harus setahun 2 tahun gitu, tapi lama iya. gitu ya, Riz, ya. Mm-mm. Salah satu yang aku pilih itu tuh sekarang adalah dan bisa aku gapai itu adalah si tabungan emas digital ini gitu. Selain itu juga kenapa aku pilih tabungan emas digital karena kalau sewaktu-waktu ada kebutuhan darurat gitu karena naro si ininya dana daruratnya kan di emas tabungan emas digital nih, which is itu tidak Mm-mm. disarankan ya teman-teman sebenarnya gitu, tapi ketimbang dipakai ya kan buat cek Ya. si keranjang kuning gitu, jadi aku taruhlah di tabungan emas digital ini gitu, dan mudah sekali untuk dicairkan, nggak sampai 24 jam gitu ya. Ketika emang perlu untuk ditunaikan gitu, dilikuidasi, tinggal transaksi jual aja gitu. Nah, nanti kita juga akan bahas tentang si jual dan si gadai ini gitu. Aku pengen tahu gitu tadi tentang pilihan yang baik itu tuh kira-kira cicil emas kah atau si nabung emas kayak aku nih misalnya Kak, sebagai yang ekonominya terbatas gitu, Riz, Oke. istilahnya. Nggak kan Oke. nggak ada Oke. gaji ya istilahnya. Iya. Apa yang mana nih yang harus dipilih nih sebagai terutama buat kita-kita ibu rumah tangga atau mungkin para wirausaha gitu ya atau mungkin yang teman-teman yang gajinya masih UMR gitu atau di bawahnya. Gimana, Oke. Riz? Ini ya, ini pengalaman nasabah juga sih ya. Nasabah ibarat tuh ketika dia tahu produk pegadaian, itu kan ya, ada dua itu tadi, nabung emas sama cicil emas. Pertama dia pakai produknya ya cicil, cicil. Beliau profilnya adalah ya sama kayak mamaku lah, kayak ibuku lah. Cuman naruh dagangan kue di warung orang. Jadi bikin kue. Nah, jadi beliau itu semacam, oke aku bisa nabung sebulan sekian atau seminggu sekian. Jadi ketika awalnya dia nyicil, terus dikenalkan dengan produk tabungan, nyaman juga, nyaman. Jadi ibaratnya ya sudah aku nabung juga deh. Jadi dua. Jadi pada Oke. dasarnya sebenarnya produk ini bukan harus diadu, tapi bisa Oke. berdampingan. Misal, Desi nyicil emas 5 gram dalam waktu setahun, angsurannya sekian, sekian, sekian. Itu kan pasti ujungnya tuh ada dalam tanda kutip ganjilnya kan. Misalnya 273.000. Ya bawa uang aja, 300.000, sebagian buat bayar angsuran, sebagian buat ditabung. Jadi Benar ya. nabungnya dapat, nyicilnya juga dapat. Nanti kalau emang mau dalam tanda kutip ya ngebandingkan keuntungannya, ya coba dengan nominal yang sama. Misal angsuran per bulannya ya cari aja yang mendekati 100.000, mendekati 100.000. Kalau sekarang mungkin satu nggak sampai sih 1 gram. Ya anggaplah carilah nanti mau bantu informasi harganya. Oke, mungkin Angsurannya teman-teman seratus juga ribu bisa nanti datang ke Pegadaian untuk tanya-tanya dulu ya, bisa, boleh ya, nggak bisa. apa-apa gitu. Ya, ibarat tuh nanti cari harga mendekati angka bulatnya lah, anggaplah 100.000 atau 200.000. Nanti bandingkan aja dalam jangka waktu sama, 200 bisa 200.000 dalam waktu 1 tahun, bandingin. Ini ketika 200.000 dalam waktu 1 tahun dapat berapa gram untuk yang cicilnya, kalau yang nabung dapatnya berapa gram. Dan aku sendiri pun udah pernah ngebandingin itu. Waktu harga emas masih 600 sekian, dan sama aja, kurang lebih aja sebenarnya. Jadi nggak ada yang ini lebih bagus, yang ini lebih bagus, lebih jelek, atau anggaplah ini lebih menguntungkan, enggak. Jadi pada dasarnya sesuai dengan profilnya masing-masing. Yang tahu kondisi keuangan kita adalah diri kita sendiri. Pemasukan kita tiap bulan, pengeluaran kita tiap bulan, atau anggaplah keperluan mendadak, misalnya bayar anak sekolah, beli seragam, beli sepatu. Nah, itu kan mendadak tuh, nggak mungkin tiap bulan kan. Nah, itu kan kita sendiri yang bisa atur. Anggaplah, oh, ini bulan depan kira-kira Pak suami bakal dapat THR nih.
Oke, nanti kita investasikan ke sini aja, mungkin gitu. Nah, anggaplah hal-hal yang demikian itu kita sendiri yang tahu. Anggaplah nasabah sendiri, customer sendiri yang tahu, yang cocoknya pakai yang mana, yaitu tadi Pegadaian bisa ngasih solusi dua-duanya. Kalau emang mau milih salah satu boleh, kalau mau pilih dua-duanya boleh. Dan sekarang, untungnya ada pengembangan produk di tabungan emas. Jadi kita bisa nyicil, nyicil saldo tabungan emas sama kayak nyicil emas fisik. Jadi tabungan emas kita di top up dulu, di top up misalnya 5 gram, kita ya udah aku komitmen selama 1 tahun 2025 aku pengen punya 10 gram, ya sudah kita top upkan 10 gram, tapi dicicil, bayarnya cicil tiap bulan. Oke. Kalau misalnya emas cicil emas itu kan fisik nih, dapatnya fisik, dapat emas batangan langsung. Nah kalau ini dapatnya saldo, jadi kita top up duluan saldonya, diblokir dan dibayar tiap bulan. Ketika angsurannya lunas, baru kita buka blokirnya. Nah, itu pengembangan Oke. produk dari tabungan emas itu sendiri. Jadi gak harus selalu bawa emas kemana-mana ya, karena Enggak. jujur banget nih Riz, sebagai alumni nomaden gitu ya, pindah-pindah dengan bawa logam mulia itu, walaupun kecil gitu ya, istilahnya nggak sampai puluhan gram, Hmm. tapi tetap ada worry, takut keselip, bukan takut hilang diambil orang Ya, ya, lebih takut ya. keselip, terus Hmm. misalnya tercecer gitu, karena jujur udah pernah kececer juga gitu, jadi kan kayaknya menurut aku untuk emas digital pilihan yang tepat deh gitu. Ya. Dan berarti aman ya, teman-teman nih. Hmm. Tadi juga Aris sudah mention bahwa yang tahu kondisi keuangan kita itu adalah kita sendiri gitu. Jadi kondisi setiap kondisi keuangan setiap orang itu tuh berbeda-beda gitu. Jadi teman-teman nih yang mau mulai tujuan finansial bisa mulai banget dari awal itu adalah asesmen dulu. Asesmen nih, cari tahu dulu kondisi keuangan kita tuh gimana nih gitu, udah sehat atau belum gitu, boros-boros di mana gitu, kira-kira uangnya habis kemana, uangnya dipakai kemana gitu. Jadi biar tahu kira-kira ada nggak sih uang yang mungkin bisa disisihin gitu buat nabung emas atau cicil emas ini gitu ya, Riz ya. Iya. Karena kita pasti punya istilahnya ada aja tuh kebutuhan-kebutuhan yang kayak kebutuhan darurat tadi, tujuan finansialnya untuk ngumpulin dana darurat, atau mungkin tujuan finansialnya pengen kayak aku nyokolahin anak gitu ya, nanti 5 tahun lagi gitu udah tahu angkanya gitu ya. Jadi setelah udah mulai asesmen kita harus mulai ngatur juga gitu, mengatur, merencanakan, terus nanti mulai mengarahkan, terus ngawasin gitu ya, kira-kira ini nih emasnya akan signifikan nggak ya naiknya gitu, karena contoh tadi Aris mention selama setahun itu tuh sebenarnya pergerakannya juga sangat cepat, karena jujur ya di awal tahun kemarin kan aku pernah diskusi tentang ingin jual emas ya, Aris ya Iya. gitu. Iya. Kenapa Tapi nggak masih digadein kulalan. aja kata Aris gitu. Enggak, lagi butuhnya dijual, Aris gitu. Aku bilang kan gitu ya, ini enaknya kalau punya teman di Pegadaian teman-teman. Jadi pada saat itu Riz, awal tahun kemarin kan emas masih harga di 900 Satu sekian juta ya, ya. hampir 1 juta. 900 Di mana sampai 1 juta. iya kan, di mana semua ibu-ibu dan bapak-bapak yang suka investasi gitu ya, yang udah mulai melek nabung, itu tuh udah pada gonjang-ganjing. Wah, ini emas nanti bisa harga 1.200.000 nih. Dan ternyata hari ini di akhir tahun belum sampai ke Januarinya gitu ya, harganya udah 1,5 teman-teman untuk yang Antam dan logam mulia lainnya Hmm. gitu ya. Mungkin Iya. yang di pasaran nih ya, harga terbaru yang aku tahu awal bulan kemarin Hmm. lah tepatnya, masih di harga Iya. 1.300.000-an gitu untuk yang Hmm. emas perhiasan ini gitu. Nah, balik lagi nih Riz ke si emas perhiasan. Untuk di Pegadaian sendiri, bisa nggak Hmm. misalnya aku nabung emas atau mungkin aku cicil emas tapi pengen dapat fisiknya perhiasan gitu? Kalau beli cash, sebenarnya kalau beli cash itu kalau di Pegadaian itu punya anak usaha namanya Galeri 24 itu bisa beli emas perhiasan. Oke. Tapi kebetulan yang ada store-nya itu cuma di Palangka dan di Banjarmasin. Nah, untuk Hmm. outlet-outlet Pegadaian, anggaplah unit-unit atau cabang-cabang di seluruh kota, itu belum bisa melayani untuk pembelian perhiasan secara cash ataupun cicilan lah, gitu. Tapi salah satu solusi yang bisa aku tawarkan adalah ketika nabung, anggaplah tabungan emas Pegadaian, komitmen nih si customer ini atau si Ibu A ini, anggaplah Ibu A,
aku pengen punya emas perhiasan gelang atau cincin yang mau aku pakai ketika lebaran nanti, misal contoh lah, kan lebaran bentar lagi nih, 10 gram misalnya. Ya sudah, dia nabung, anggaplah pakai produk tabungan emas Pegadaian, dia nabung tiap bulan atau tiap minggu 10 gram sampai 10 gram, ketika saldo 10 gram tersebut di buyback atau dijual, itu harganya akan sama dengan harga beli emas di pasar, perhiasan 99. Jadi ya anggaplah mungkin ya aku patokan harga emas di pasar, mungkin aku akan mengikuti harga buyback Pegadaian, harga buyback Iya, tabungan emas. Oh, benar-benar. harga buyback sekarang 1.380 ya. Oke, mungkin sekitar segitu kalau misalnya aku beli di pasar gitu. Jadi ya tadi nasabah-nasabah yang suka perhiasan, aku kasih solusi itu. Dan Oke. terbukti beberapa nasabah yang suka perhiasan ketika dia nabung. Wah, Mas, harga emas sekarang naik gini. Lah kan tabungan emas Ibu juga sudah naik, Bu. Mau ditukar perhiasan lagi? Aku bilang gitu. Oh, masa Mas? Ya sudah. Jadi beliau ya transaksi digital sih, transaksi lewat PDF. Yep. Itu sih enaknya lewat emas digital apa? Beliau tahu-tahu saldonya aku lihat di laporan harian. Lah kok Ibu buyback? Pas nggak berapa lama, Mas aku kemarin jual lewat aplikasi, cepet ya Mas ya, langsung masuk ke rekeningku, langsung aku bawa ke pasar gitu. Hah? Jadi perhiasan Bu? Iya, aku jadikan gelang gitu. Wow, jangan dijual dulu ya gelangnya. Nanti gade aja. Iya Mas, nanti aku gade lagi aja katanya gitu. Jadi ya ibaratnya ketika kita membandingkan harga emas itu jangan terpaku ke bentuknya apa, entah itu Oke. digital, entah itu perhiasan, entah itu emas logam mulia atau batangan. Jangan jangan mikir. Jadi kalau pengen punya emas ya sudah, oke, aku komitmen pengen punya emas apapun bentuknya. Yang namanya emas ya pasti akan sebagaimana emas pada umumnya. Ketika harga emas naik ya dia ikut naik juga. Tapi ketika emas turun, jangan pernah berpikir untuk ngejual emas karena emas akan naik lagi. Oke, bener sih ya. Tapi kalau aku jadi si ibu sih kayaknya bakal nahan-nahan deh, Bu. Mending nggak usah pakai perhiasan deh, Bu. Sayang, Bu, 1,5 juta cuman dijadiin perhiasan jadi 1,3 juta gitu. Karena juga aku punya pengalaman buruk, jujur, Liris, Hmm, sama perhiasan emas ini gitu. Jadi, ya kan ibu-ibu belinya ya di pasar tradisional gitu, pastinya ya, gitu. Yang ya. pada umumnya gitu ya. Hmm, Jadi pernahlah kejadian gitu, ternyata si gramasinya, aku hmm, taunya itu 5 gram. hmm, Karena hmm. kan ditambah dengan si mungkin kayak pernak-perniknya batu-batuan gitu ya, atau enggak Ya. mungkin Hmm, istilahnya kayak ada mutiara-mutiaranya gitu. Nah, pada hmm, saat ditimbang, Riz, memang lebih dari 5 gram gitu. Lebih dari hmm. 5 gram, istilahnya mungkin hampir 6 gram. Jadi ya Ya, kitanya percaya dong gitu. Tapi kan pas di buyback si batu kan tidak dihargai ya. Yang dihargai yes, cuma emasnya doang ya gitu. ya. Dan ternyata nilai atau berat gramasi dari emas tersebut cuman nggak sampai 4 gram, Riz. Jadi Wow. batunya lebih iya, jauh banget kan gitu. Ya kita kan ekspektasinya seberapa sih Hmm, batu-batuan ini gitu. ya. Apalagi kecil kan gitu. Hmm, Dan ternyata apa namanya gramasinya kurang gitu. Nah, tapi ini nggak beli, Riz. Jadi hmm. bikin ini kesalahan aku, Oke. kedodoran aku dari tidak taunya literasi emas ini gitu ya, keuangan Hmm, tentang emas ini gitu. Jadi gramasi emas antam, hmm. aku bikin jadi cincin gitu untuk Wow. jadi emban si batu ini gitu. Karena kan suka ibu-ibu gitu ya. Ya. Mirip sama ibu-ibu yang beli Hmm, emas tadi, jual hmm. emas 1,5 buat perhiasan si 1,3 juta ini tadi gitu. Ya. Nah, si emas antam ini aku 5 gram totalnya. Hmm, Ya udah aku jadiin cincin gitu. Dan pas ditimbang tuh bener 6 gram lebih gitu. Karena aku pikir kayak ya udahlah mungkin batuannya nggak berat-berat juga gitu. Dan hmm. ternyata pas dijual dicokil kan Iya. si batu-batuan Heeh. ini gitu. Iya. Nah, pada saat dicokil ternyata emas antam yang 5 gram itu harusnya 5 gram atau enggak paling enggak penyusutan karena pemakaian, karena kan Hmm. emas perhiasan itu tuh sebenarnya investasi konsumtif ya Iya. gitu, simpanan Heeh. konsumtif gitu. Ada penyusutan tapi kan nggak bakal sampai kurang dari 4 gram gitu. Aku tuh langsung kayak jelek. Wow, gitu kayak yang oke nggak lagi deh perhiasan, nggak usah deh gitu. Kayak mending nabung dikit-dikit deh di emas digital, tapi bener-bener istilahnya kita tahu gitu gramasinya Hmm. berapa, terus Iya. real kan.
emasnya gitu ketika mungkin pengen dijadiin fisik gitu. Nih nyata nih gitu. Terus juga aku pernah baca ada pengalaman teman-teman yang beli emas batangan di online. Hmm. Nggak tahu gimana ceritanya, ternyata pakai certified juga nih, pakai Hmm. pakai apa istilahnya, si Barcode gitu. sertifikatnya tadi kan Iya. yang kotak itu tadi, Aha. ternyata pas mau dijual, emasnya itu apa ya, berlapis, emas Oke. berlapis gitu. Jadi sebenarnya teman-teman harus milah-milih juga gitu ya, harus kemana nih kalau mau cari emas batangan ataupun perhiasan gitu. Kalau cerita-cerita emas perhiasan yang berlapis-lapis sih ngakunya 99 banyak ya, Aris ya. Aris juga pasti Banyak, banyak banyak. Ya. kasus yang paling banyak terjadi deh yang aku tahu Aris pernah posting dan juga sharing gitu, bahwa emas yang akunnya 99 ternyata pas dicek pada saat digadai gitu ya, ternyata berlapis gitu. Nah, jadi teman-teman harus hati-hati banget dan bijak gitu ya untuk bisa memilah dan memilih kemana harus beli perhiasan ataupun mungkin emas batangan gitu. Kalau aku sih kalau pengen banget punya emas, istilahnya emas emas perhiasan gitu ya, mending nabung terus belinya nunggu lelang dari Pegadaian. Boleh info nggak dapat Pegadaian? Menurut Oke. aku ya Riz ya, kalau lelang dari Pegadaian itu tuh kan pasti udah dicek gitu ya. Ini Iya, gramasinya betul. bener nggak gitu. Terus ada lapisannya nggak gitu. Terus juga beratnya sesuai nggak, kualitasnya oke nggak gitu. Jadi kayak aku udah kayak di quality control dari Pegadaian, oke kayaknya oke nih. Terus harganya juga kan lebih miring daripada di pasaran gitu. Boleh nggak sih Oke. dijelasin ke teman-teman nih yang mungkin belum tahu kalau ternyata Pegadaian suka lelang perhiasan gitu. Oke, mungkin yang pertama yang gue sampaikan adalah satu, Pegadaian nggak pernah lelang online ya. Pada dasarnya kalau lelang, kalau mau beli lelang itu harus datang ke kantornya. Kalau pengen Benar. cari info, ya datang ke kantornya, tanya langsung ke pegawainya, Mbak ada emas lelangan nggak? Langsung. Jangan pernah sekalipun nanya ke online. Oke. Karena Pegadaian tidak pernah melakukan tindakan, bukan tindakan sih, lebih ke Transaksi eksekusi emas secara atau transaksi online. secara online. Apapun bentuk barangnya, entah itu elektronik, ataupun perhiasan, atau mobil, dan lain sebagainya, kita nggak pernah lelang secara online. Oke. Jadi yang aman adalah datang langsung ke outlet Pegadaiannya. Kecuali kenal secara personal pegawainya nih ya. Misal Desi kenal secara aku personal, ya aku ya jujur, Iya. anggaplah ini transaksi Dan ini itu boleh barang nanti kok antar ke lah rumah ya ya. dititip, tapi ada baiknya emang Gitu. langsung datang ke Ya, kantornya ya. ya, tapi kalau misalnya transaksi yang nggak kenal sama pegawainya, jangan sekali-sekali coba. Soalnya beberapa nasabah pernah ada juga yang konfirmasi ke kita, ke kantor, ibarat tuh, ini saya mau beli handphone. Maaf Pak, kita nggak ada lelang handphone. Lah ini saya dapat informasi dari Bapak siapa gitu, dia kasih lihat chatnya. Maaf Pak, itu penipuan. Jadi Bapak sudah transaksi? Belum sih Mas. Ya sudah, syukur deh Pak kalau misal Oke. belum transaksi, karena kita nggak pernah lelang secara online. Itu pada dasarnya. Terus terkait emas, emas yang kita jual ya pasti emas yang keterima itu pasti sudah melalui penaksiran, penaksiran oleh pegawai Pegadaian. Jadi karatnya jelas, anggaplah, terus beratnya jelas, termasuk yang mata itu tadi. Mata itu tadi dasarnya kalau kita nerima di Pegadaian, anggaplah ada cincin mata, entah itu mata apa sih, pernak-pernik gitu, atau mata yang Oke. gelas atau zirkon, itu kita nimbangnya nimbang berat kotor dan nimbang berat bersih. Jadi nggak, kalau misal beratnya 6,2 ya kami nggak input emas 6,2, tapi berat kotor 6,2, berat bersihnya berapa kayak gitu. Jadi yang kita jual ke nasabah ketika lelang, ya kami jual emasnya aja, matanya nggak kami hitung. Jadi Oke. anggap ketika nasabah ngebeli satu cincin model bandilan laki gitu misalnya, dia ngebeli emasnya aja, anggaplah yang makai tadi bonus buat dia. Kalau itu dia suka ya sudah. Tapi kalau misalnya dia nggak mau, ya kami nggak bisa nyopot juga karena emang satu kesatuan Iya. itunya. Anggaplah barangnya itu. Jadi kalau misalnya emas yang polos-polos ya lebih enak sih. Anggaplah Mm-mm. emas 99. Kebetulan kalau di sini di Batu Licin, emas 99 ya laris manis sih. Karena kebetulan kami di sini ada grup grup bazar emas. Grup Oke. bazar emas ini isinya nasabah-nasabah yang
anggaplah mau beli emas, terus kami fasilitasi dengan grup tersebut. Jadi untuk outlet-outlet yang mau ngejual ya di-share di situ. Ketika ada yang tertarik, maka dia akan ngejapri. Anggaplah si pegawai misalnya, Pak ini barang ini berapa harganya? Ya langsung kami japri. Oke. Bapak ini barangnya emas ini harganya sekian, harga per gramnya sekian. Kalau mau dicicil lagi, bisa DP-nya sekian, angsurannya 6 bulan sekian, 1 tahun sekian. Nah itu jadi ya jelas kita transaksinya. Kalau misalnya Bapak tertarik, silahkan datang ke kantor. Misalnya yang nge-share adalah di cabang, ya sudah nasabah kita arahkan ke cabang. Tapi kalau misalnya di unit, Bapak bisa menghubungi unit ini, kayak gitu. Jadi Oke. transaksinya ya transaksi langsung di kantor. Kita nggak melayani transaksi online juga. Oke, Kasihan sih tetap nasabah ya harus ketika, datang ke iya, outletnya. iya. Tapi ya tadi kita anggaplah kalau misalnya nasabah kenal secara personal, ya mungkin akan dilayani. Tapi ya tadi balik lagi ke nasabah, percaya nggak sama kita? Kayak gitu. Oke. Bener-bener banget dan ya itu tadi senangnya di apa istilahnya membeli emas lelang di Pegadaian itu ya karena udah dikurasi dan udah di quality control lah karena Iya. pengalaman aku juga karena dulu pernah di Sukamara gitu ya transaksi itu bahkan patri yang pernah patah gitu ya itu juga dikasih tahu di info ke kita sebagai customernya gitu. Nah jadi ini buat teman-teman yang mungkin nanti berminat gitu ya pengen cari tahu kira-kira di Pegadaian lagi ada lelang nggak bisa langsung datang aja gitu ya ke Pegadaian terdekat gitu. Jadi Iya. jangan malu-malu untuk bisa memulai si investasi ini gitu untuk tujuan keuangan yang mungkin lebih baik gitu. Karena seperti Aris bilang tadi jangan menaruh apa istilahnya Betul. investasi di keranjang yang sama gitu. Jadi harus dipecah-pecah. Nah, salah satunya yang paling aman adalah si emas ini gitu. Karena mau gonjang-gonjing seperti apapun ya, insya Allah si emas ini tuh ya tahan banting lah kalau menurut info dari kakek nenek kita terdahulu gitu ya, pengalaman yang terdahulu gitu. Bahkan ada yang udah bisa beli tanah dari si Iya. apa ya namanya si emas ini gitu. Dan jujur juga usaha yang sekarang dijalani gitu ya, tambahannya juga salah satunya dari tabungan emas yang terdahulu gitu. Nah, Wow. iya, jadi teman-teman nih ya, aku tuh pengen infuse banget gitu bahwa penting banget nih buat memulai nabung gitu ya, berupa investasi emas ini gitu, terutama gitu. Nggak harus mulai dari juta-jutaan banget atau puluhan Enggak. juta gitu ya, apalagi sekarang Ya. harga emasnya mahal banget. Tapi bisa juga mulai dengan nabung di emas digital gitu, buka tabungan ke Pegadaian langsung gitu ya, ngajarin anak-anak juga sekarang bisa nabung di Pegadaian juga gitu. Karena nanti bisa juga anak-anaknya dibikinin tabungan gitu. Walaupun juga harus ada tabungan dari orang tua gitu ya. Jadi Iya. kayak ada Iya. cucunya gitu gitu. Iya. Jadi ya seru lah ya ngajarin anak-anak untuk bisa berinvestasi gitu dalam jangka yang panjang gitu. Karena kan anak-anak buat apa sih? Nggak dipakai juga gitu ya kan. Hmm. Mending daripada cuma nabung uang gitu ya, yang mana nilainya bisa berkurang semakin lama nilai uang akan berkurang gitu ya, lebih baik kita nabung di emas salah satunya untuk ngajarin anak-anak aku sih ya pribadi gitu. Nah, setelah kita belajar tentang cara mengumpulkan sedikit demi sedikit, cara mencicil sedikit demi sedikit, si aku yang suka bandel ini, yang masih kadang suka jual-jual emas ini gitu, pada saat ada keperluan gitu ya, ingin mulai belajar nih gitu karena udah mulai sering nggak cuman Aris gitu yang bilang kayak digadai aja gitu kalau kalau pemakaiannya istilahnya nanti bisa diganti lagi toh nanti juga akan ditabungkan lagi atau dicicilkan lagi mending digadai dulu aja gitu. Nah bedanya gitu ya istilahnya baiknya gitu antara jual emas atau gadai emas ini gitu untuk pencairan tunai nih ya kita lagi butuh tunai kita lagi butuh cash gitu butuh banget gitu harus apa gitu ya. Apakah emang ya udah jual aja deh nggak apa-apa nanti nabung lagi atau gadai emas gitu dan kalau misalnya harus gadai emas persyaratannya apa. Terus kalau misalnya pembayaran jatuh temponya terlewat emasnya gimana gitu hilang begitu saja kah gitu. Oke. Berarti terkait kita perlu kepepet ya. Anggaplah kita nabung dana darurat lewat emas itu tadi. Dan kita Benar, lagi dalam kondisi darurat dan genting gitu. benar,
Misalnya ini Nah, deh, yang nggak bisa banget ditunda, sakit deh misalnya, tapi nggak oke. sakit dalam artian mungkin sakitnya tercover asuransi gitu ya, atau Hmm, BPJS kesehatan gitu. hmm. Tapi kan butuh akomodasi buat berangkat ke rumah Ya, sakit yang dituju, terus buat konsumsi ya. sehari-hari gitu. Nah itu Hmm. gimana tuh, Riz? Ya, itu kalau misalnya satu hal yang pasti ya, emas itu nggak ada barang second ya. Anggaplah ketika kita jual emas, ketika kita ngejual emas ke pasar, emas yang kita jual itu tadi akan jadi barang baru lagi di toko. Dan Bener lagi. ketika kita jual, anggap kita jual, terus si toko ngejual lagi ke orang, itu akan jadi barang baru lagi. Kita nggak bisa ngebedain, emas kamu emas second kan? Kan nggak Bener-bener. kelihatan. Jadi ibaratnya tuh ketika kita ngejual emas, yang ingin aku sampaikan adalah ketika kita ngejual emas itu sama aja kita kayak ngejual sesuatu dengan harga yang murah. Yang sebenarnya ketika kita beli lagi, itu harganya akan jadi harga baru lagi, bukan harga second. Anggaplah Desi nih punya emas yang cincin tadi dijual, ya sudah Pak, nanti bulan depan kau beli lagi. Pasti ngebeli dengan harga Iya. baru, bukan harga second. Lah kan itu barang second. Barang kau kemarin, masa dibeli dengan harga baru lagi? Kan kita nggak mungkin kayak gitu. Jadi hal yang itu tadi, anggaplah ketika kita tahu, anggaplah mindset bahwa ketika kita ngejual emas itu sama aja kita ngejual sesuatu hal yang berharga dengan harga yang murah. Jadi ketika sudah termindset akan hal itu, maka kita akan berpikir ya sudah bagaimana caranya ketika barang ini eh, ku titipkan, anggaplah ku jual atau ku gadai, akan balik lagi ke aku. Kalau misalnya Oke. aku jual, aku akan spend uang lebih banyak karena aku harus ngebeli barang baru lagi. Tapi ketika aku gadai, aku akan tahu hitungannya nih. Mas, ini kalau misalnya aku gadai pinjamannya sekian, kalau ketebus tanggal sekian, berapa ya aku harus bayar? Itu kita bisa ngitung. Oh, ini Bu, digadai sekian, nanti uang pinjamannya sekian, nanti ada administrasi sekian, untuk ditebus tanggal sekian, nanti sewa modalnya sekian. Itu udah jelas, patokannya jelas, nanti ya udah tinggal hitung aja. Oh ya sudah deh, nanti bulan depan kira-kira ada deh ini uang dari sini kayak cukup deh. Gitu. Misal kita gadai. Terus pinjamannya misalnya 5 juta, misalnya kita kan perlu uang 5 juta. Kayaknya 2 bulan lagi aku bisa nebus nih. Ternyata pada saat hari H yang uang kita harapkan itu dapat untuk nebus ternyata dapat cuma separuh. Misalnya anggaplah ternyata orderan atau income kita nggak sesuai dengan yang kita harapkan di hari tersebut, maka aduh nggak cukup buat nebus, kan udah janji nebus, datang aja dulu bilang aja, Mas ini saya kemarin rencana mau nebus sekarang tapi uangnya cuma 3 juta gimana. Oh ya sudah bisa dicicil dulu, jadi bayar 3 juta dulu, uang pinjaman sisanya tinggal 2 juta, sewa modalnya ya kita patokannya di 2 juta, nggak patokan di kredit awal yang 5 juta itu tadi. Oke. Jadi pinjaman 5 juta dan pinjaman 2 juta itu akan lebih murah yang 2 juta karena uang pinjamannya lebih kecil. Jadi ke belakangnya sewanya akan lebih murah lagi. Kayak gitu. Terus, misal kita kasih beri jatuh tempo kan kalau gadai pada umumnya nasabah itu kan yang jatuh tempo 4 bulan. Jatuh tempo 4 bulan. Ketika sampai 4 bulan dan kredit jatuh tempo, itu pasti sudah dihubungin. Entah itu di telepon, entah itu di WA, entah itu di SMS, ataupun dikirim surat. Nasabah pasti menerima pemberitahuan. Tolong kooperatif. Oke. Jadi ketika dapat pemberitahuan konfirmasi, oh iya Mas, saya udah dapat pemberitahuan, nanti besok saya ke kantor. Anggaplah datang ke kantor, oh iya Bu, ini untuk kalau misalnya mau diperpanjang atau istilahnya dibayar sewanya. Sewa itu adalah dari terakhir transaksi sampai datang itu, anggaplah sampai nasabah datang lagi, itu ada sewa modalnya. Itu dibayar dulu, tambah administrasi, nanti jatuh temponya mundur lagi 4 bulan yang akan datang. Jadi Oke. nggak harus langsung ditebus, nggak harus langsung ditebus. Jadi nggak harus ketika jatuh tempo langsung tebus, enggak. Bayar sewanya dulu, ketika nasabah datang, bayar sewanya, nanti kami berikan jatuh tempo lagi 4 bulan yang akan datang. Tapi, misal kepepet dan emang nggak ada uang sama sekali, ya tadi datang dulu, nanti kita kasih solusinya. Salah Oke. satunya adalah nambah uang pinjaman. Kan harga emas nih, 4 bulan yang lalu dengan yang sekarang kan pasti beda. Betul. Ada kenaikan harga emas yang sebelumnya misalnya pinjamannya maksimal bisa 5 juta, siapa tahu
4 bulan yang akan datang bisa 5.600.000 sih, 5.700.000, atau mungkin jadi 7 juta atau 6 juta, kita nggak tahu. Makanya kita solusikan ketika nasabah datang, itu kita diskusi. Nggak langsung cut, langsung, oh ya udah Pak, ini barangnya dijual, dilelang. Enggak. Pasti, ya sudah Pak, kita solusi gini gimana? Pak, kalau misal Bapak emang uangnya nggak cukup untuk bayar sewanya, ini kita tambah sedikit Pak ya pinjamannya, gitu. Bisa. Jadi dari temponya mundur lagi 4 bulan yang akan datang. Dengan harapan selama 4 bulan yang akan datang itu tadi nasabah bisa untuk Tembus. membayar. Iya, jadi anggaplah kita kan nggak tahu nih rezeki nih yang mudah-mudahan ke depannya ada jalan keluar dari nasabah itu sendiri bisa untuk menebus gadaian ini tadi. Jadi ketika dapat pemberitahuan jatuh tempo bukan berarti itu akhir segalanya. Pasti ada jalan, Oke. pasti ada solusinya. Pasti anggaplah kita beri bantu untuk memberikan win-win solution lah. Nasabah terbantu dengan masalahnya, kami sebagai petugas outlet juga terbantu kredit yang harusnya selesai tapi harus diperpanjang ya nggak apa-apa, yang penting nasabahnya konfirmasi itu tadi. Oke, kooperatif buat datang ngasih info, ini lagi nggak bisa bayar nih, gitu ya. Iya. Kayaknya utang pribadi juga harusnya kayak gitu kali ya. Jadi curcol. Iya. Lebih baik datang konfirmasi, ini kita belum bisa bayar atau enggak misalnya bayarnya 3 juta gitu ya, tapi ternyata cicilannya baru bisa dibayar nih 500.000 dulu gitu. Ya udah nanti bisa Ya. dikomunikasikan, bisa dicarikan solusinya seperti apa gitu ya. Ya. Ketimbang harus ya dijual itu tadi ya Riz ya. Kalau dari Pegadaian gitu ya, daripada dijual misalnya hari ini buybacknya 1.300.000 gitu ya, dijual lah 5 gram gitu, misalnya hilanglah itu 5 gram, terus nanti ngumpulin lagi pas udah harganya di sekarang nih 1.500.000. Itu pengalaman aku jujur. Iya, mermek-mek. Udah mulai tertatih gitu, tapi tetap juga tidak menyesali gitu ya, daripada istilahnya daripada cuman nongkrong di kafe terus-terusan gitu ya, misalnya ngopi 30.000 40.000 gitu ya, ya lebih baik si 30.000 40.000-nya kita alokasikan ke investasi si tabungan Pegadaian ini gitu, lewat tabungan digital. Iya. Nah, misal nih Riz, amin gitu ya. Kebetulan gitu aku punya emas gitu beratus-ratus gram gitu, tapi pengen dijadiin tabungan digital, bisa nggak gitu? Atau mungkin bisa titip simpan nggak di Pegadaian gitu? Gimana tuh? Ada menunya Kalau nggak kira-kira? kalau punya emas fisik, anggaplah mau didigitalkan, itu sebenarnya nggak bisa sih. Anggaplah karena pada dasarnya kalau emas digital, ya memang transaksinya jual beli. Oke. Transaksi ketika mau menambah saldo ya kita harus beli emas. Dan itu nggak bisa dikonversi dari fisik ke uang. Anggaplah dari Ke fisik ke digital digital gitu tuh ya? nggak bisa. Jadi harus dijembatannya dengan emas fisiknya diuangkan dulu, baru uangnya masukkan ke digital. Itu Ya, rugi sebenarnya lagi akan, dong. iya, itu akan rugi. Makanya anggaplah kita dari awal memang komitmen, ini kita mau digital apa fisik nih. Kalau emang mau dua-duanya, jangan dicampur. Anggaplah jangan ada penyesalan ketika di kemudian hari harga emas digital sekian, emas fisik sekian ya. Ya udah, anggap aja itu sebagai bahan apa ya? Konsekuensi lah Variasi lah. daripada kita nyimpan fisik gitu ya. Iya, anggaplah kita nggak cuma satu nih, kita fisik punya, di digital punya, ya tadi baik lagi kita harus punya berbagai macam instrumen, jangan cuma satu. Terus ketika anggaplah saldonya sudah banyak, saldo tabungan emas sudah banyak, itu sebenarnya bisa kalau mau dijadikan emas fisik, ya tadi dicetak, misal contoh saldo Desi udah berapa Des? 100 gram, 200 gram? Aduh, amin. Ini baru memulai ini, Pak. Gramasinya masih satu digit. Ya, anggap aja 1 gram gitu. Karena dari mulai 1 gram kan bisa difisikkan gitu. Jadi mungkin pengen motivasi gitu. Wah, punya emas nih gitu. Jadi kayak yuk kita cetak nih ke Pegadaian, bisa 1 gram gitu. Bisa. Untuk order cetak, untuk biaya cetaknya kan ada kepingan 1 gram, 2 gram, 5 gram, sama 10 gram, 25 sampai 50, saya lupa sih, tapi ada, kayaknya ada, tapi lupa ini berapa biayanya.
Untuk cetak emas antam 1 gram untuk kepingan antam itu 120.000 biayanya. Oke. 2 gram, kalau 2 gram itu 140.000. Jadi beda beda tipis tuh, cuman 120 dengan 140. Kepingannya jadi 2 gram. Tapi kalau yang 5 gram, 5 gram itu 250 gram. 250.000, maaf. 250.000 untuk order cetak di kepingan 5 gram. Kalau kepingan 10 gram itu 420.000. Sebenarnya eh, kalau di total harga total emas digital dan emas fisik ketika dicetak itu sama aja juga. Jadi variabelnya kurang lebih. Anggaplah kalaupun selisih paling nggak sampai 10.000 plus minusnya. Jadi kalau misalnya mau digital ya konsisten digital, kalau emang mau fisik ya konsisten fisik. Jadi Oke. jangan apa sih ya, jangan pindah-pindah gitulah. Udah ini sekarang udah punya fisik ternyata digital lebih praktis karena bisa transaksi kapan aja. Ya udah yang fisiknya mau dijual semua masukkan ke digital. Ya nggak gitu juga karena jatuhnya akan rugi karena ngejual itu tadi. Jadi Oke. ya tadi keuntungan di emas digital, anggapnya ini jam berapa sekarang? Jam 9. Bismillah. Anggapnya jam 9. Kita kepepet, anggaplah lagi di rumah sakit, siapapun yang sakit, kita perlu uang sekarang. Kita punya emas fisik, nggak mungkin ngejual sekarang. Iya, Toko toko kasih tutup, benar. toko manapun Mau ke pasti teman tutup. juga Tapi kayaknya nggak mungkin bisa pegang cash banyak gitu. ya, tapi ketika kita punya emas digital, kita punya saldo tabungan emas, ya udah transaksi aja lewat pegadaian digital, langsung transaksi entah itu mau digadai ataupun mau dijual, uang langsung cair, langsung masuk ke rekening, Benar. langsung bisa digunakan sebagaimana mestinya. Nah, itu tadi, kalau misalnya keuntungan di saldo tabungan emas juga, itu bisa digadai. Aku udah sebut Oke. belum sih tadi? Udah. Bisa Ini digadai. Jadi kita bahas kan tadi. oke. Jadi kalau misal tabungan emas pegadaian itu untuk biayanya itu lebih murah. Kalau emas fisik, kalau emas fisik untuk pinjaman 1 juta itu sewanya dalam 1 bulan itu 24.000 1 bulannya bunganya. Kalau misalnya emas digital itu 1 bulannya itu cuma 15.000. Jadi lumayan Oke. selisihnya. Jadi lebih murah sebenarnya. Jadi kalau ketika punya emas digital, transaksinya lebih fleksibel sih sebenarnya. Jadi bisa kapan aja, bisa di mana aja, dan situasi apapun. Gitu. Oke. J- eh, Jadi kalau mau misalnya punya emas fisik ratusan gram gitu ya, bisa dititip sewa ke mana namanya ke Pegadaian gitu. Itu semua semua Pegadaian kah atau mungkin hanya di kota-kota besar aja kah atau gimana? Kalau jasa titipan sebenarnya bisa di seluruh outlet, tapi Oh, mungkin mungkin untuk beberapa outlet itu ya sistemnya sih kita terkait penyimpanan barang. Terkait penyimpanan barang. Mungkin ada beberapa kantor yang mungkin space-nya masih ada, tapi mungkin ada beberapa space-nya yang tidak memadai, maka akan diarahkan ke kantor yang penyimpanannya lebih besar. Ya, anggaplah contoh kayak di Banjarmasin, mungkin di beberapa outlet bisa karena menyimpan berangkas di situ, anggaplah berangkas, tapi beberapa outlet karena berangkasnya tidak di situ, maka akan diarahkan ke outlet yang punya berangkas seperti itu. Jadi sebenarnya bisa di mana aja, tapi ya tergantung penyimpanan kantor itu tadi. oke. Wah, ini tuntas ya sampai ke penyimpanan emas beratus-ratus gram juga udah dibahas gitu. Dan ternyata layanan Pegadaian itu termasuk yang paling lengkap untuk emas ini gitu, untuk investasi emas Iya. ini. Nah, ya namanya keuangan gitu ya. Kadang-kadang kita nggak cuman perihal investasi dan menabung saja gitu. Kadang-kadang kita juga butuh pinjaman tuh tadi misalnya kayak gadai emas tadi gitu ya, buat dapat misalnya kebutuhan untuk tambahan modal usaha buat teman-teman nih yang mungkin sekarang punya usaha gitu atau yang pengen mulai usaha misalnya kayak aku ibu rumah tangga gitu pengen deh mulai jualan punya tabungan emas gitu bisa digadai gitu ya solusinya tadi gitu selain dijual. Tapi kalau misalnya nggak punya sama sekali emas gitu ya, nggak punya tabungan emas gitu, nggak ada yang bisa emas yang nggak digadai gitu. Di Pegadaian sendiri ada nggak sih kira-kira
istilahnya menu pinjaman yang tidak terhubung dengan gadai emas ini ataupun mungkin menggadai emas secara fisik maupun digital gitu ya Riz ya. Terus juga bahasan aku tuh kayak untuk pinjaman ini daripada sekarang lagi marak pinjol ya gitu kayaknya lebih rawan gitu apalagi untuk kebutuhan modal usaha tiba-tiba pusing pinjol gitu atau enggak kredit berjalan kan sekarang banyak banget gitu ya di kalangan aku Hmm, ibu-ibu ini kredit-kredit berjalan yang datang ke tempat-tempat usaha, ke ya. toko-toko, ke pedagang-pedagang pinggiran gitu ya atau mungkin ke rumah-rumah malah gitu ya yang kreditnya bayar 20.000 per hari, 100.000 per hari, 50.000 per hari. Kesannya kayak kecil gitu, tapi ternyata pas diakumulasi angkanya besar banget gitu mirip kan sama Wah, pinjol terus nanti pas udah ya. ngetak nggak bisa bayar kitanya ditodong-todong dipermalukan KTP-nya di-share di sosial media nah kalau di Pegadaian kan instansi yang Hmm, tersertified OJK juga gitu ya apalagi ya. istilahnya lebih aman juga secara identitas kita terus juga kayak tadi tuh bisa komunikasi nih kalau misalnya gadai ternyata nggak bisa nebut pada saat tenornya udah mendekati gitu ya bisa dikomunikasikan. Tapi kalau nggak punya emas, kira-kira bisa nggak sih pinjaman mungkin modal KTP aja kayak pinjol gitu? Bisa nggak kira-kira, Riz? Oke, ini terkait ini ya untuk pinjaman usaha. Sebenarnya Pegadaian juga bisa menyalurkan produk KUR. Produk KUR Oke. ya sama kayak program ini kan program pemerintah sebenarnya kalau KUR ini. Mm-mm. Jadi sama kayak di perbankan. Jadi Pegadaian juga bisa menyalurkan KUR. Cuman harus melengkapi persyaratan juga KTP suami istri, kartu keluarga, buku nikah, terus surat keterangan usaha dan usahanya harus berjalan minimal 6 bulan. Dan Oke. jaraknya dengan kantor Pegadaian terdekat itu maksimal 10 kilometer kayaknya. Atau 5 kilometer, tapi nanti disurvei ke tempat usahanya. Bener nggak sih punya usaha atau jangan-jangan usaha tetangganya diakuin gitu kan? Kan beberapa ada juga yang kayak gitu. Jadi untuk jaminannya sebenarnya kalau dibilang nggak ada jaminan tuh nggak juga. Jaminannya ya usahanya itu tadi. Jadi misal Oke. Desi nih mau ngajukan pinjaman terus usahanya apa? Oh ya udah laundry. Ya sudah ya kami hitung adalah oh ini di laundrynya nih ada timbangan. Oh ini ada mesin cuci berapa? Oh ini ada setrikaan. Ya kami hitung, Oke. kami taksir. Ini harganya sekian nih, kurang lebih harga sekian nih. Total aset usahanya, anggaplah misal total aset usahanya 80 juta misalnya. Oh ya sudah, ini berdasarkan hasil survei keuangannya, omsetnya sehari sekian, bisa dikasih pinjaman mungkin 30 juta atau 40 juta. Ketika anggaplah dalam tanda kutip gagal bayar, yang kami tanyakan pertama adalah ini asetnya bisa diuangkan nggak gitu. Oke. Bisa Jadi dilikuidasi nggak? Bisa aset dijual nggak? iya, Gitu. iya. Jadi anggaplah nasabah tersebut gagal bayar, ya sudah punya aset apa nih? Kalau emang usahanya nggak mau dijual, ya sudah, berarti bayar dengan cara yang lain. Tapi yang kami incar pertama atau yang anggaplah ditanyakan pertama itu asetnya bisa diuangkan nggak untuk membayar. Tapi kebanyakan itu yang pernah aku tarik ya, itu nasabah toko ini sih, toko sembako kayak gitu sih. Jadi Oke. yang dihitung adalah dagangannya. Anggaplah, oh ini punya mie instan sekian dus, ini Total punya minuman sekian. aset Ya sudah, ininya ya. Total iya, aset jualan gitu. barang dagangannya. Jadi ya sudah, Bu, ini saya beli mie sekian, saya beli ini. Nanti bayarnya saya masukkan ke angsuran, Bu ya. Jadi ujung-ujungnya kayak gitu. Jadi Oke. ya bukan berarti langsung menarik kayak gitu, enggak. Nah, itu untuk yang pinjaman kur. Cuman kebanyakan nasabah yang dalam tanda kutip gagal pencairan kur, anggaplah pinjam pengajuan kur yang nggak disetujuin adalah nasabah punya riwayat jelek tentang keuangan. Salah satunya Oke. pinjol, pay Oh, letter. Jadi berpengaruh itu ya di ya, checking. yes. Jadi anggaplah ketika telat bayar pay letter ataupun pinjol itu akan bikin istilahnya scoring keuangan kita dianggap jelek. Semakin nggak dibayar, semakin jelek. Dan Oke, itu akan atau mungkin punya kartu berpengaruh ke kredit gitu perbankan. ya, nunggak gitu. Oke. Jadi akan mempengaruhi ke pengajuan pinjaman-pinjaman lembaga keuangan lain juga termasuk Pegadaian. Jadi ketika masih muda, tolong jangan sekali-sekali menggunakan pay letter secara sembarangan. Bener Gitu. Karena banget harus enakan bijak nih. ya.
perkara pinjaman itu Hmm, harus bijak. Kayaknya akan ada part 2 yang harus ngebahas tentang edukasi pinjaman kredit ataupun pendanaan ini gitu ya. Karena iya, makin ke sini kayaknya pinjol tuh makin marak. Belum lagi si pay ya, letter yang selalu yes, menghantui di berbagai macam platform gitu ya. Atau enggak ya, mungkin ada yang si emosinya nggak enakan nih ya buat teman-teman yang suka nggak enakan, ada temen yang pengen pinjam pay letternya dulu, please hmm, jangan. Karena kalau jangan, temennya nunggak, kamu yang bakal punya blacklist di beberapa iya, ya apa istilahnya penyedia jasa lembaga jasa pendanaan keuangan gitu keuangan, loh. Karena nanti siapa ya, tahu mau ngambil KPR gitu ya. hmm, Wah, ini tuh kayaknya harus dibahas tuntas juga nanti gitu. Mungkin nanti Aris ya kita wah, bersedia untuk colek-colek untuk edukasi tentang si pinjaman ini. Karena ini tuh penting banget gitu. Aku iya, tuh miris banget tentang si literasi keuangan ini. Kemarin kita baru bahas tentang pengasuhan remaja gitu ya hmm, Riz ya. Banyak bukan banyak sih, maksudnya ada beberapa kasus gitu anak-anak remaja yang baru pegang KTP nih ya, baru iya, aja dapat KTP gitu ya, hmm, tiba-tiba udah terjerat pinjol. Terus kayak misalnya anak-anak SMP gitu ya pakai pay letter orang tuanya untuk bisa top up game, atau enggak mungkin iya, benar, pakai pay letter orang tuanya untuk bisa beli-beli gitu ya yes, keinginannya, seperti Labubu gitu ya. Jadi kayak yuk bijak, menggunakan keuangan bijak dalam memilah dan memilih mana yang benar-benar kebutuhan untuk kapan harus benar-benar pinjam gitu ya. Terutama pinjam sama teman juga. ya, Jadi benar-benar harus dipilah-dipilih. Ini tuh benar-benar untuk kebutuhan kita atau cuman untuk konsumtif semata aja gitu, untuk ngikutin FOMO aja gitu. Karena banyak banget juga ibu-ibu yang juga terjerat pay letter gitu yang berakhir nggak bisa bayar cuman gara-gara beli apa kerudung NC, 500 ribuan berkotak gitu, atau nggak mungkin ngikutin tren Labubu atau tas-tas branded lokal gitu yang harganya lumayan juga jutaan, yang mana kalau misalnya itu tuh ditabungin ke emas kayaknya anak-anak kita akan terjamin dari masa depan. Cuman ya lagi-lagi mindset keuangan orang-orang berbeda. Nah, iya, sekarang hmm, tugasnya aku untuk semoga bisa nanti merubah mindset tentang penggunaan keuangan ini. Dibantu ya Riz ya untuk edukasinya iya, juga. Nggak kerasa udah jam 9. Nanti mungkin next time kita akan bahas lebih panjang lagi tentang pinjam oke, meminjam, gadai menggadai untuk pendanaan siap, keusahaan siap, ataupun istilahnya keperluan-keperluan yang memang benar-benar urgensi untuk melakukan kredit ataupun pinjaman ya Riz ya. Aman ya oke, diculik lagi. Thank you banget juga buat Pegadaian yang selalu update, upgrade menu-menunya gitu yang membantu kami-kami para usahawan dan juga para atau khususnya ibu rumah tangga yang mungkin juga teman-teman yang penghasilannya enggak sultan-sultan banget gitu, tapi tetap pengen investasi. Semoga malam ini ilmunya juga bisa jadi penggerak hati teman-teman nih untuk mulai berinvestasi gitu ya untuk tujuan finansialnya masing-masing gitu. Entah itu nanti buat menikah, buat yang jomblo, entah buat anak sekolah ataupun mungkin yang jangka dekat gitu ya untuk lebaran nih gitu. Kayak kita hmm, pengen nyiapin dana lebaran nih buat bisa makan-makan ngumpul keluarga gitu ya, harus nabung dulu dari sekarang gitu. Nah, thank you banget buat Aris, nggak kerasa udah jam 9 lewat, jadi 1 jam lebih karena ngomongin keuangan itu tuh selalu mengasyikkan. Thank you banget juga buat teman-teman yang udah nonton, dan ini ya, akan disimpan di Reels aku, juga akan di-upload di YouTube ya Aris ya. oke, Aku izin ya. siap, Oke, dan kandangan sekarang udah mulai hujan lebat. Semoga suaraku masih terdengar, terdengar dengan jelas gitu ya. Terima kasih banyak Ari. Selamat malam, sehat selalu. Salam buat terima keluarga, kasih, anak-anak dan istri, juga mama tercinta. Aku pamit undur diri. Malam ini kita nanti akan menculik Aris lagi untuk membahas tentang literasi keuangan perihal perihal pinjaman. Daripada terjerat pinjol, mending yang pasti-pasti aja gitu ya Riz ya. oke, Oke. Yuk siap, Riz, selamat malam. bye, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Waalaikumsalam.